Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa lagi dengan saya Chandra Jugo dalam program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa Takjil Intelektual? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni pergerakan Islam dan modal sosial. Telah hadir bersama saya seorang narasumber yang pakar di bidang ini, yakni beliau bernama Dr. Sutomo M. Sos, adalah seorang wakil rektor bidang 1 atau wakil rektor 1 di Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Selain itu, beliau juga sebagai ketua PC Lakpesdam NU Kabupaten Malang. Baiklah, tak usah berpanjang lebar lagi, mari kita langsung mendiskusikan tema menarik pada kesempatan kali ini, yakni pergerakan Islam dan modal sosial. Pak Dokter, apa kabar? Mas Chandra, alhamdulillah sehat. Saya kejar-kejar terus Pak Dokter. Siap. Pokoknya kalau nggak dikejar nggak ketemu. Pak Dokter, ya. Ini kita membahas sebuah tema yang menarik Pak Dokter. Ini ada kaitannya dengan modal sosial. Ya. Ini saya mengetahui penelitian jenengan ini fokus di modal sosial di pesantren rakyat. Pesantren rakyat. Nah, mohon beri pencerahan Pak Dokter. Sebenarnya modal sosial itu secara garis besarnya apa? Baik. Makhluk apa ya? Oke, baik Mas Chandra dan teman-teman ISNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa dipertemukan ya, meskipun di tengah-tengah menahan lapar dan dahaga ya. Masih puasa ya? Iya, tetap harus bertahan, masih puasa. Baik, tema sore hari ini sangat menarik menurut saya karena ada kaitannya dengan sosial capital atau modal sosial dalam pergerakan Islam itu sendiri. Pertama yang perlu dipahami kita semuanya bahwa modal sosial itu adalah segala sumber daya yang ada dalam diri manusia, diri seseorang maupun kelompok orang yang telah berjalan sekian lama dan pada akhirnya menjadi terinstitusionalkan sehingga itu bisa jalan di tengah-tengah masyarakat. Itu sesungguhnya modal sosial. Jadi membangun modal sosial itu juga lama ya? Meningkat, contoh sederhananya mungkin Pak Dokter. Oke, baik. Ya, makanya disebut sebagai modal sosial itu karena hadirnya atau adanya modal sosial itu tidak sekedar hal yang mungkin sifatnya parsial atau bisa dibeli atau instan. Tapi modal sosial itu sesungguhnya telah berjalan sudah sejak lama, dalam prosesnya itu sudah sejak lama. Artinya modal sosial itu bisa bersumber atau bisa berdasarkan dari berbagai macam aspek. Salah satunya misalkan modal sosial itu bisa bersumber dari agama. Salah satu contoh penting misalkan di sekitar kita atau di masyarakat sekitar kita ada kebiasaan yang sudah berjalan mungkin beratus-ratus tahun atau mungkin beribu-ribu tahun, dan sumber utamanya sebenarnya adalah nilai-nilai Islam. Nilai apa? Salah satunya misalkan ada nilai silaturahim. Nilai silaturahim itu adalah nilai sumber Islam yang sebenarnya setiap umat manusia itu diharapkan melakukan hal yang demikian itu. Nah, dalam konteks Islam dan budaya di Indonesia, mungkin kita bisa melihat bahwa silaturahim itu bisa dikemas dengan berbagai macam hal, aktivitas kegiatan. Salah satunya misalkan bagian dari silaturahim, gitu kan. Nah, sekali lagi kembali kepada modal sosial itu di Indonesia itu bisa dikemas dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya misalkan contoh tasyakuran. Kita bisa melihat kita mau puasa Ramadan aja ada istilahnya namanya unggahan atau megengan ya. Megengan. Itu adalah bentuk modal sosial yang sudah terinstitusionalkan gitu. Ya, di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat. Artinya kalau masyarakat pas di saat tertentu itu ada momentum yang harus dia lakukan, ya semua orang pasti akan ingat, oh ini besok itu Ramadan, berarti sebelum Ramadan kita harus melakukan kegiatan yang namanya megengan, gitu kan. Nah, ini otomatis sudah hampir di seluruh elemen masyarakat Indonesia sudah sangat familiar, sudah sangat familiar. Itu contoh sederhana dari modal sosial. Sebenarnya kalau
ini sebagai seorang mungkin ini ya penggerak organisasi atau mungkin lembaga Hmm. pendidikan atau mungkin dalam berarti memiliki sebuah modal sosial itu sangat penting, Pak. Baik, bagi seperti kita umat manusia, apalagi umat Islam, saya pikir pilihan yang paling mendasar hari ini ya sosial capital itu harus kita miliki. Dan tidak hanya sekedar kita miliki, kita itu sudah punya. Sesungguhnya generasi seperti kita, kalau ngomong pergerakan Islam itu, inilah generasi yang sesungguhnya kita itu hanya melanjutkan loh Mas. Kita hanya melanjutkan Dari yang sudah ada. yang sudah ada. Kalau kita mengenal istilah atau kaidah al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal ahdu bil jadil aslah, itu sebenarnya clear kalau kita menyadari bahwa ya nilai lama itu sudah sekian banyak yang bagus-bagus gitu kan. Tinggal yang baru sekarang apa? Nah, yang baru itu apa? Kadang kita itu enggan untuk melaksanakan sesuatu atau nilai lama yang bagus. Gayanya kita pengen mencari nilai baru yang lebih bagus, gitu loh. Tapi kita melupakan nilai yang lama. Nah, ini saya pikir menjadi catatan kita semuanya, apapun posisi kita, dimanapun kita berada. Saya pikir kaidah ini sangat penting dan ya sesungguhnya dengan ini kita itu bisa establish sampai sekarang ini ya ini gitu loh kira-kira. Itu betapa hebatnya modal sosial. Gitu. Jadi memang kalau dulu mungkin modal ekonomi Capital, ya ekonomi uang. Jadi makanya sekarang mulai bergeser ya Pak Rektor. Ya. Jadi prinsip mendasar dalam konsep sosial capital itu sebenarnya kalau kita mau membuat hal yang sederhana di dalam modal sosial itu setidaknya ada 3 hal yang mesti harus dimiliki atau yang ada di dalamnya. Apa itu 3 hal itu? Jadi yang pertama itu bicara soal value, soal nilai atau norma. Ya, value, nilai atau norma. Yang kedua itu adalah terkait dengan jaringan, networking. Ya, networking, jaringan. Dan yang ketiga itu adalah terkait dengan trust, kepercayaan. Jadi bicara soal social capital itu sebetulnya adalah bicara terkait dengan 3 hal ini. 3 nilai utama ini. 3 nilai utama ini. Nilai dari mana kita bisa melihat? Ketika kita berada di sebuah komunitas tertentu, pasti di dalam komunitas itu ada kesepahaman terkait dengan nilai apa yang mesti harus dilakukan dan nilai apa yang tidak harus dilakukan. Itu pun kadang orang itu tidak harus dijelaskan, tidak harus paham. Sudah sangat paham. Melihat kebiasaan di dalam itu seperti apa. Iya, karena sudah berjalan lama, tapi tidak harus dijelaskan. Kalau ada orang tua, kamu itu harus hormat, kamu salimnya harus cium tangannya. Tanpa harus. Kenapa? Karena ini sudah berjalan ribuan tahun yang lalu. Jadi ini ngomong nilai. Termasuk hal yang lain itu, saya pikir tidak hanya sekedar soal menghormati orang, tapi nilai ini lebih banyak soal ngomong soal mana yang baik dan buruk gitu. Jadi sudah otomatis baik dan buruk itu sudah terverifikasi dalam diri setiap orang. Jadi ketika kita misalkan kita itu mertamu itu apa namanya? Silaturahmi. Meskipun ajaran agama sudah sangat jelas menjelaskan di situ bagaimana kita menjadi seorang yang tamu yang baik gitu kira-kira. Tapi itu diatur dalam dalam budaya yang sangat bagus sekali. Para nuriyah kita, para sesepuh kita, guru-guru kita mengajarkan kita. Kalau kita tidak disemangatno, kita tidak pernah tiba-tiba kita harus ngambil. Hal begitu itu sudah terinstitusionalkan gitu. Hal sepele tapi itu sudah menjadi budaya dan kebiasaan. Sudah budaya dan sudah diyakini dalam dirinya. Dan keren. Itu ngomong nilai. Masih banyak nilai yang lain. Terus yang kedua tadi? Yang kedua misalkan kaitannya dengan networking. Nah, kita tahu bersama networking itu kan kita berjejaring. Sebenarnya semangat silaturahim itu salah satunya ya berjejaring itu sendiri. Sehingga gampangnya begini, kadang kita itu kan menghadapi berbagai macam dinamika hidup. Salah satunya mungkin kita kesulitan di bidang tertentu atau di aspek tertentu. Tapi ketika kita punya banyak teman, punya banyak relasi, punya banyak jejaring, kita akan semakin banyak solusi yang memudahkan. Itu solusi yang sesungguhnya kan begitu Mas Chandra. Kadang kita itu bingung, saya itu mau saya sudah punya modal, punya uang. Tapi uang saya itu saya gunakan untuk apa kira-kira yang produktif dan bermanfaat gitu kan. Ketika kita pikir sendiri,
ya pasti kadang kita juga akan kesulitan. Itu contoh sederhananya gini mungkin Pak. Iya. Karena kalau mengenal jenengan pas di arah Kota Malang, itu sakit nyuwun kopi dan jenengan itu bagian dari bagian bagian dari protek jejaring tadi. Dan itu sebenarnya modal sosial gitu. Kita itu sudah berjejaring. Gampangnya ya silaturahim itu. Makanya hikmah bersilaturahmi itu adalah bisa memperluas rezeki, bisa memperpanjang usia gitu kan. Itu sebenarnya sangat rasional gitu, sangat rasional. Nah, ini yang dua. Yang ketiga itu trust. Jadi ngomong kepercayaan. Jadi kalau kita bicara soal kepercayaan itu Mas Chandra, sebenarnya kita tidak usah terlalu berbelit-belit sampai pada titik begini. Misalkan kita itu butuh modal untuk membuat misalkan mungkin bisa membuat sebuah lembaga mungkin lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ketika kita sudah berjaring dengan banyak orang teman dan teman itu sudah kita percaya dan kita sudah dipercaya sama teman-teman kita, lingkungan sekitar, sesungguhnya ya kita juga sangat mudah sekali akan mengatakan bahwa saya ini mau membuat lembaga yang mana lembaga ini berorientasi dalam hal misalkan pendidikan. Nah, ada 2-3 hal yang kurang. Kira-kira sampean bisakah untuk bantu? Misalkan tenaga pendidiknya, misalkan di aspek IT-nya kita perlu di training apa gitu kan. Nah, kalau Mas Chandra sudah kenal saya, nggak usah tanya lagi. Saya bayar berapa? Sudah tidak lagi membahas, oh ini apa nanti saya dapat gaji berapa. Tapi hubungannya sudah lebih daripada aspek ekonomi. Itulah kehebatan modal sosial. Tapi kalau kita tarik sedikit Pak Dokter ini dalam konteks ke-NU-an Pak Dokter. Baik. Ini kan NU ini kan saya pikir sebuah apa ya, kalau kita bicara modal sosial ini sangat besar sekali gitu. Banomnya ada sekian, lembaganya lajnanya ada sekian. Kalau menurut Pak Dokter sendiri, organisasi NU hari ini dengan modal sosial yang begitu besar ini apa yang bisa dilakukan untuk generasi ke depan? Baik, ya kebetulan ya saya ini kan juga ketua Lakosdam PCNU Kabupaten Malang gitu. Saya berada di kampus Unira Malang yang afiliasinya juga di Nahdlatul Ulama kan. Itu artinya Mas Chandra dan sahabat-sahabat sekalian, bahwa di Nahdlatul Ulama itu sebenarnya adalah potensi yang sangat luar biasa. Potensi yang sangat luar biasa di mana? Jika kita lihat di aspek sejarah saja, kita bisa membuktikan bahwa ya mungkin satu-satunya institusi organisasi yang terbesar masyarakat keagamaan bahkan sekarang ini bisa kita lihat seantero dunia gitu kan. Itu di aspek sejarah dengan dinamikanya yang seperti itu, saya pikir ini sudah modal tersendiri gitu. Artinya modal sendiri itu jika kita sebagai generasi hari ini tidak bisa nguri-nguri, tidak bisa menghidupkan kembali Nahdlatul Ulama, itu sebenarnya ya kita sendiri ini yang salah. Yang bermasalah kita sendiri karena prosesnya sudah sekian lama. Berikutnya yang kedua menurut saya di NU ini kekuatan besar itu sebenarnya kan di aspek sosial kapital. Sosial kapital. Bisa kita lihat misalkan salah satu irisannya saja, misalkan di Nahdlatul Ulama, itu kekuatan basisnya salah satunya kan di pondok pesantren. Kita melihat pesantren di Indonesia atau yang menjadi bagian dari afiliasi di Nahdlatul Ulama sangat banyak sekali. Dan kita tahu berbagai macam dinamika di pesantren itu. Hampir banyak pesantren didirikan itu bukan berawal dari berapa modal uang yang dimiliki, ya kan? Tapi apa yang bisa yang dia lakukan untuk berkontribusi untuk umat sesuai dengan ciri khas dari pendirinya masing-masing. Kebiasaan dari Jadi prinsipnya adalah bahwa modal sosial itu punya peran yang sangat signifikan dalam apa ya, dalam menggerakkan baik Islam itu sendiri maupun menggerakkan umat masyarakat. Nah, maka dari itu kalau di Indonesia itu Nahdlatul Ulamanya kuat, ya semuanya masyarakatnya akan kuat. Maka tantangan kita semuanya termasuk kami ya di Lakosdam ya belum bagus lah, tapi kami terus melakukan ikhtiar dengan teman-teman Lakosdam itu. Misalkan di bulan Ramadan kita punya inisiatif. Itu kayak apa, ada saya melihat di flyer itu sambang ke pesan-pesan. Betul.
Iya, kita Keren itu kegiatannya. membuat program yang namanya Lapesdam Sambang Pondok Pesantren. Oh, iya. Ini dasar pemikirannya sederhana, bahwa kita pengen memberikan kontribusi yang mungkin salah satu bentuk kontribusi yang menurut kita bahwa adik-adik kita di para santri kita itu harus dikenalkan atau bahkan disadarkan sejak dini kaitannya dengan kebutuhan masa depan itu apa, kira-kira begitu. Kadang kalau yang menyampaikan itu ngapunten, misalkan Pak Kiainya, Bu Nyainya, para asatidnya itu kan mungkin sudah biasa gitu, sudah biasa setiap saat beliau menyampaikan, tapi dengan adanya mungkin dari orang luar, luar pondok pesantren masuk, itu memungkinkan misalkan merasa bahwa wah, menyegarkan. Tapi sebenarnya juga tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh Pak Yai, Bu Nyai, para asatid, sama saja, hanya orangnya yang hanya terus kemudian bagian dari modal sosial tadi. Akhirnya para santri juga mengenal, ini ada di Nahdlatul Ulama ada sebuah lembaga yang bernama Lapesdam yang berisi kajian-kajian seperti ini. Ya, nah dengan begitu maka kita kan akan sudah mempersiapkan sejak dini bahwa adik-adik kita ya kebutuhan masa depan itu apa. Ya ilmu agama ya, ilmu pengetahuan teknologi ya. Tapi selebihnya ya harus kita kuatkan di aspek apa ya, 3 keterampilan yang seringkali disampaikan teman-teman di Lapesdam itu. Ya kita harus mengenalkan sejak dini 3 keterampilan itu. Jadi yang pertama ya soft skill itu, hard skillnya, berikutnya yang ketiga ada life skillnya. Itu harus dikenalkan sejak awal. Terus yang tidak kalah pentingnya, kita itu menekankan begini, Mas Andra. Jadi di pondok pesantren adik-adik kita itu sudah benar gitu. Sudah benar dan sudah tepat gitu. Sudah right on the track. Iya, sudah on the track gitu. Jangan sampai adik-adik kita ini yang sekarang ini sudah pondok pesantren, dia justru galau dengan dinamika yang ada di luar. Jadi kita itu salah satu perannya adalah meyakinkan kembali kepada adik-adik kita, yang mana adik-adik ini adalah ya mau tidak mau yang mengisi masa depan kan ya adik-adik ini. Bahwa pendidikan di pesantren sejatinya hari ini adalah yang diharapkan di masa depan. Masa depan itu sebenarnya ya di pesantren ini. Bagaimana tidak dengan Mas Soba ya? Kalau melihat dinamika di luar, kita bisa melihat seperti apa hiruk pikuknya orang ketika dia misalkan berangkat menuju sekolah, pulang sekolah, belum lagi di luar jam-jam sekolah, di sore hari, di malam hari dan lain sebagainya. Wah, pengaruh lingkungannya sangat luar biasa. Makanya di pondok pesantren menurut saya adalah pilihan yang menurut saya sudah sangat tepat dan benar, bahwa adik-adik itu di lembaga pendidikan ini dilatih 3 keterampilan itu loh menjadi satu. Jadi, bahwa sebenarnya tidak hari ini kecerdasan intelektual itu tidak hanya yang utama, tapi harus diimbangi dengan kecerdasan spiritual. Spiritual salah satunya di pondok pesantren kan ada aspek spiritualitasnya itu. Makanya tidak hanya IQ saja, tapi ya spiritual questionnya juga harus digarap. Apalagi sekarang ini tuh dengan karakter generasi Z dan Alpha yang demikian itu. Betul. Sebenarnya pondok pesantren, pendidikan pondok pesantren itu menjadi salah satu solusi. Ya mungkin hanya ini aja, bukan sebagai autokritik atau mungkin sebagai masukan kita semuanya, bahwa dengan menegaskan di pondok pesantren yang sudah benar, berarti ya kita harus terus melakukan refresh terkait dengan kurikulum, kebutuhan masa depan apa ya, gitu yang harus kita siapkan. Yang harus kita siapkan. Nah, konteks sekarang saya pikir mempersiapkan berbagai macam hal kebutuhan itu tidak harus dari lembaga yang bersangkutan. Hari ini kan bisa berkolaborasi dengan banyak pihak ya. Pengen adik-adik kita tahu tentang literasi keuangan kerjasama dengan perbankan. Pengen tahu terkait dengan training untuk hard skill tentang komputer apa itu kerjasama dengan kampus mana, sekolah mana. Memang IT-nya lebih memadai. Terus kita dengan ISNU, dengan Lapesdam, dengan bisa dikerjakan secara polos. Jadi memang kunci hari ini saya pikir memang harus berkolaborasi. Bukan lagi menjadi Superman. Iya, enggak bisa. Paling kuat enggak bisa. Karena perjalanan kita itu kan bukan lari jangka pendek, kan? Kita itu lari jangka panjang. Sustainable sampai. Artinya kalau jangka panjang perjalanan kita, ya bukan butuh kecepatan kita lari, tapi bagaimana lari kita itu terus berkesinambungan.
Itu pilihan-pilihan yang betul. menurut saya harus dilakukan. Kalau berdiri sendiri pasti akan sulit. Betul, betul. Baik Pak Dokter, Yeah. luar biasa nih diskusinya, sangat menarik. Kemudian Yeah. dari modal sosial tadi Pak, yang Yeah. tadi sudah kita sempat bahas di awal, artinya untuk menyiapkan generasi masa depan. Tadi kita menyinggung sampai Yeah. nilai-nilai apa Pak? Ini kita ada lagi didengungkan generasi emas 2045. Nah ini artinya mulai dari sekarang ini nilai-nilai apa sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh kita sebagai generasi muda? Betul. Jadi yang pertama menurut saya adalah ini konteksnya bicara soal mungkin pondok pesantren, bicara soal generasi masa depan gitu kan. Jadi hal yang paling penting menurut saya memang pendidikan agama ini sesuatu yang niscaya. Jadi pendidikan agama itu menurut saya adalah wajib dan harus terus dikuatkan kepada anak didik kita. Kenapa? Menjadi penyeimbang. Ya karena pendidikan agama itu sesungguhnya ruhul jihad perjuangan manusia kan di situ, Mas. Jadi misalkan saya itu harus menuntut ilmu. Kenapa saya menuntut ilmu? Jelas turunan daripada Al-Quran, misalkan dasarnya yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ini kan meyakinkan kepada generasi umat manusia, khususnya umat Islam ini, bahwa yang menuntut ilmu itu wajib. Dan ada hal yang membedakan nanti orang yang berilmu yang tidak. Yang membedakan apa? Allah sudah menjanjikan kalau Anda berilmu maka Allah akan meninggikan derajat Anda, kan gitu kan? Nah ini meyakinkan kepada adik-adik kita atau mungkin generasi mendatang. Sehingga sekali lagi bahwa pendidikan Islam menjadi sebuah keharusan keniscayaan, sehingga generasi masa depan, generasi Muslim ini memang harus mengerti tentang agama. Ini pilihan yang pertama. Yang kedua terkait dengan ya pendidikan karakter itu sendiri ya. Kenapa pendidikan karakter itu menjadi penting? Ya menurut saya hari ini itu perlu ada penguatan-penguatan di masing-masing individu. Misalkan karakter kejujuran, karakter apalagi tanggung jawab. Itu menurut saya adalah karakter hari ini yang memang harus terus kita kuatkan. Kenapa? Ya kadang orang itu kan karena raminya TikTok ya, media sosial yang seperti ini seringkali kan itu mudah mempengaruhi. Iya seperti itu kan mudah. Kenapa harus jujur gitu Pak? Nanti jujur tambah hancur gitu kan. Nanti kalau kita jujur malah justru salah dan lain sebagainya. Kita mengembalikan bahwa tanggung jawab, kejujuran, empati kepada orang lain itu menjadi harus tetap dipupuk, ditanamkan. Betul. Dimana apapun perkembangan zamannya, tapi karakter yang ya di mana dipupuk ya di pesantren itu salah satunya. Tapi sebenarnya tidak hanya di pesantren, di sekolah pun sebenarnya bisa melakukan itu semua. Itu sebenarnya tergantung kepada kita semuanya ada kemauan atau tidak. Jadi kembali ke tadi Pak Dokter, jadi sebenarnya itu sudah ada, tinggal jangan sampai lupa dan jangan hilang. Betul. Contoh sederhana misalkan ya, mungkin putra putri kita kan juga sekolah ya, di sekolah ya. Di sekolah ketika pagi anak-anak masuk di sekolah itu kan bapak ibu gurunya sudah nunggu di depan nih. Anak-anak harus menyapa bapak ibu guru dengan salam, dengan salim gitu kan, dengan muka yang tersenyum gitu kan. Sebenarnya ini kan menarik ketika para aktivitas pendidikan, lembaga pendidikan itu mau memberikan penjelasan ulang kepada anak didik kita bahwa Anda sopan dengan guru, Anda baik dengan guru, itu tidak hanya di guru saja loh ya. Ketika nanti sampai di rumah, tidak hanya di sekolah saja, tapi ketika malah itu di rumah, di lingkungan, di bapak ibunya, kakak-kakaknya, termasuk jaga kebersihan di sekolah. Tidak hanya di sekolah loh ya, di rumah juga. Di rumah tetap buang sampah sembarangan itu belum. Hal begini ini saya pikir harus terus diingatkan. Ya memang lagi-lagi kita kan ingat yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ini ya, Bapak Pendidikan Nasional itu kan mengatakan bahwa ya 3 kunci sukses pendidikan itu kan, pusat pendidikan. Jadi yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga adalah lingkungan. Itu memang satu kesatuan. Nah kalau itu bisa tersampaikan dengan bagus, bagi peran masing-masing, saya pikir akan sangat luar biasa. Nah ini pendidikan karakter. Yang selanjutnya apa? Yang berikutnya menurut saya ya memberikan keterampilan, edukasi terkait dengan tiga keterampilan itu sejak dini harus diberikan. Jadi bagaimana anak-anak itu punya integritas sejak awal.
Integritas itu masuk di mana sebenarnya? Ya, masuk soft skill. Integritas kan ngomong soal semangat, motivasi, gitu kan, tidak mudah menyerah. Gitu. Wah, itu harus dikuatkan soft skill. Yang kedua hard skill. Hard skill itu ya terkait dengan kebutuhan spesifik hari ini itu apa dan masa depan apa. Ya misalkan hari ini kita harus familiar dengan teknologi. Ya udah harus bisa. Gitu. Gampang ngomongnya hari ini kita edit video itu yang sederhana. Teknologi adalah segojangan. Nah, harus begitu. Dan anak-anak kita bisa lihat anak-anak kita. TikTok aja cabut misalkan ya, dia tidak usah belajar nggak usah diajari, bisa sendiri. Masa juga demikian, dia pengen masak apa, tutorial di mana sudah bisa. Itu artinya teman-teman sekalian di lembaga-lembaga pendidikan itu punya tantangan baru loh ya. Kalau hanya sekedar ngajari masak itu di TikTok sudah selesai, di YouTube sudah selesai. Artinya sekarang anak kita itu sebenarnya sudah 5 langkah lebih. Sudah jauh melangkah gitu kan. Itu berikutnya menurut saya karakter yang tidak kalah pentingnya adalah karakter leadership itu sendiri. Kepemimpinan dari diri sendiri. Nah, leadership itu kenapa ini penting? Karena sejak dini adik-adik anak-anak kita itu harus dipastikan bahwa dia itu berani mengambil pilihan, keputusan. Harus begitu. Banyak orang yang menurut kita ya mungkin kurang begitu sukses untuk menjadi mengelola lembaga tertentu itu karena mungkin dia yang dipelajari ini monoton di aspek manajerialnya saja, tapi leadershipnya tidak. Hanya satu sisi. Justru leadership itu menjadi penting, nanti manajemen itu menjadi bagian dari leadership. Jangan hanya manajer saja. Nah, artinya leadership itu juga harus dilatih. Tidak ujuk-ujuk di bawah ini saya punya. Tidak ujuk-ujuk langsung wah nanti. Kalau tidak sering silaturahim seperti ini. Salah satunya adalah ke modal sosial tadi. Dengan silaturahim. Oke. Baik, berarti kita sebagai generasi muda hari ini tuh jangan sampai lupa berinteraksi dengan sosial gitu. Ya, betul. Ya. Salah satu menurut saya nilai-nilai yang mesti tetap terus harus dikembangkan itu ya, terlepas dari berbagai macam nilai di awal tadi ya, saya pikir adalah terkait dengan kesadaran sosial. Artinya berkesadaran sosial itu adalah kita juga harus bisa melatih terkait dengan kepedulian, empati pada yang lain gitu kan. Nah, empati itu kan nggak bisa hanya sekedar diobrolkan. Tapi untuk adik-adik anak-anak kita itu justru empati itu harus dipraktekkan. Nah, dengan misalkan hari ini ada bencana di Demak misalkan, apa yang bisa kita lakukan gitu kan? Kadang kita juga lupa cara kita melakukan adalah kita minta orang tua uang. Tapi sebenarnya yang paling mendasar dan penting itu adalah bagaimana anak-anak kita, adik-adik kita ketika dia sudah punya uang saku, dia bisa menyisihkan sedikit saja dari uang saku itu real. Itu loh. Tidak minta lagi orang tua, tapi ini menyisihkan apa yang dia jatahnya punyanya dia sendiri. Wah, justru bisa keren begitu. Nah, makanya hal yang demikian ini perlu terus kita bahasa kita kita terus melakukan refresh penyegaran dari berbagai macam aktivitas kegiatan apa sekiranya sudah sesuai atau belum. Nah, itu harus kita lakukan terus. Dan harus kreatif, tidak lagi monoton terus. Betul. Nah, inilah makanya salah satu hal penting itu kita terus harus beradaptasi dengan perubahan itu. Salah satunya ya memang perubahan itu adalah sebuah keniscayaan gitu kan. Jadi kita nggak boleh kita diam saja pasti akan berubah. Hanya pilihannya adalah kita itu pengen menjadi aktor perubahan atau menjadi objek perubahan. Itu kan pilihan. Nah, saya pikir kita semuanya sudah berikhtiar sebisa mungkin itu sudah ada kesadaran bahwa diri kita bahwa kita tidak hanya sekedar menerima sebagai objek perubahan, tapi kita juga harus menyiapkan sebagai subjek perubahan itu sendiri gitu kan. Luar biasa. Pilihan-pilihannya harus seperti itu memang. Iya. Ini ada buku ini sahabat program Tak Jil Intelektual ini adalah tulisan beliau. Ini biasanya dari penelitian terkait modal sosial. Nah, ini mungkin sebagai statement penutup Pak Dokter. Dari hasil penelitian jenang ini mungkin ada rekomendasi apa Pak Dokter? Baik. Yang bisa dilakukan oleh kita semua. Utamanya ini mungkin kita konteksnya adalah KN1 seputar dunia pesantren pendidikan. Jadi di riset penelitian saya ini kan kaitannya dengan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat
Artinya dalam konteks meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu sebenarnya kita bisa, ya bukan memanfaatkan bahasa saya, kita bisa mengoptimalkan modal sosial yang sudah ada di masyarakat. Tadi itu kata-kata kolaborasi. Ya, coba dengan amati Mas ya. Di sekitar kita kan ya masih ada namanya orang, itu kan masih ada orang yang mungkin masih perlu modal, masih perlu bimbingan, masih perlu peningkatan kualitas apa, ini kan masih ada begitu. Nah, bagaimana caranya agar tetangga-tetangga kita ini saya risetnya di pesantren rakyat. Pesantren rakyat nih. Pesantren rakyat. Pondoknya Pak Ketua. Ya, pondoknya Kiai Abdul Sam. Saya pikir best practice dari pesantren rakyat perlu dikembangkan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah pesantren rakyat itu berikhtiar untuk mengembangkan pondok pesantren seiring dengan pengembangan masyarakat sekitar. Jadi ada keseimbangan. Jadi masyarakatnya juga tumbuh berkembang, pondoknya juga berkembang. Hanya nggak jomplang. Ya, tidak terjadi disparitas ya antara pondok pesantren dan masyarakat sekitar. Nah, itu yang saya tegaskan di riset ini, hasil tulisan saya itu intinya begini, bahwa nilai modal sosial ini kan sudah ada, modal sosial di masyarakat itu sudah ada. Tinggal kita itu mengoptimalkan. Contoh misalkan ada masyarakat di mana dia sehat, butuh keterampilan tertentu, mungkin keterampilan butuh modal. Bagi orang yang punya jejaring itu kan tidak harus uang itu berangkat dari dirinya, ya kan? Dia cukup telepon temannya yang punya pengusaha, yang punya apa, gitu kan, telepon Mas, ini tolong bisakah untuk bantu ini, gitu kan? Tidak harus berawal dari dirinya. Jejaring itu bisa bagaimana menghubungkan juga sebagai penghubung. Betul. Itu bisa dikorelasikan di situ. Terus gimana memastikan bahwa dia nanti akan dapat dipercaya atau tidak? Ya kita memperkuat dengan nilai tadi kan. Nilai norma, kita menjelaskan Bapak Ibu, ini ada teman yang bagus, yang baik, siap meminjami modal, tapi ya untuk usaha ini, ya kan, untuk usaha gorengan atau apa, nanti bisa dikembalikan setiap hari berapa, kan berarti tidak ngomong hitam putih kan, kita nggak tanda tangan, tapi ya cukup menjelaskan, gentle agreement, ya meskipun bahasa kerennya hari ini mungkin personal garansi ya, tapi dalam konteks ini kita mengedukasi kembali kan, betapa pentingnya misalkan nilai-nilai yang selama ini kita yakini kebenarannya, bahwa kita harus jujur, dipinjami 100.000 ya nanti dikembalikan 100.000. Bagaimana caranya? Nah, kan diatur nanti. Berikutnya yang 3, kaitannya dengan modal sosial kan terkait dengan trust. Coba kalau sudah percaya kan Mas Chandra ini, coba kalau sampai sudah dipercaya sama Mas Kiai gitu, mau kemana gitu misalkan, pinjam pakai mobil beliau gitu, pasti setiap saat akan dipinjam karena sudah dipercaya, dan nggak ada rasa khawatir. Nggak khawatir ya, karena kalau sudah percaya itu kan sudah selesai semua, itu kan. Jadi konsepnya menurut saya hari ini, dan ini menurut saya menjadi satu kekuatan, khususnya di NU, di Indonesia, bahwa social capital itu masih ada di lingkungan kita, di masyarakat kita, dan selagi kita bisa memanage social capital itu dengan bagus, maka jangan pernah kita itu takut masa depan Indonesia itu kayak apa. Ya meskipun begitu ya, bagi para pimpinan kita tentu harus terus juga berintrospeksi gitu kan, introspeksi mana yang terbaik yang harus dilakukan oleh masyarakat kita. Jangan sampai ada kualitas yang terlalu. Betul. Apalagi ini konteksnya adalah ini kita di dalam NU, lembaga pendidikan. Betul. Jadi harus ada kolaborasi yang bagus, yang baik itu di pesantren, baik itu di pemerintah, baik itu mungkin di Nahdlatul Ulama, dengan sekian banyak banomnya, dan bisa berkolaborasi dengan bagus. Sesungguhnya apa yang menjadi PR, yang menjadi masalah di pemerintah, kalau berkolaborasi dengan bagus sudah sangat terbantu. Sudah sangat terbantu. Masukan-masukan. Sudah sangat terbantu. Maka dari itu kadang kita itu kan gini ya Mas Chandra ya, menyadarkan kepada kita ego sektoral itu diturunkan serendah-rendahnya, itu akan sangat berat. Kadang kita begitu. Maka dari itu pokoknya pokoknya paling benar gitu kan, paling benar, pokoknya yang lain salah semua gitu.
Nah, hal begitu itu saya pikir memang sudah harus dihilangkan atau dikurangi, sehingga berkolaborasi itu dalam rangka kita mengambil kelebihan orang lain, menyadari kekurangan kita, sehingga dari situlah maka kita bisa mengembangkan ya mungkin di lembaga pendidikan kita, di organisasi kita, di lingkungan kita, ya untuk apa lagi-lagi ya untuk menjadikan generasi kita mendatang ini ya lebih unggul, jadi lebih berkualitas, lebih hebat, generasi emas baru. generasi emas ya. Kalau sudah seperti ini Pak, wah nggak khawatir generasi emas tahun 2045 itu udah nggak khawatir. Karena sudah apa yang harus dilakukan, apa yang dan dilakukan dari segi kepemimpinan, segi keilmuan, apalagi segi dengan interaksi sosial. Bahwa poin utama atau garis besarnya adalah dan hari ini bukan eranya lagi kita berdiri sendiri-sendiri. Ya. Hari ini adalah era bagaimana kita menguatkan kolaborasi. Betul. Dan lagi mempertahankan ego sektoral. Gitu Pak. Ya. Sudah 100 itu. 100. Pokoknya harus terus berkolaborasi, menyadari kekurangannya, mengambil kelebihan orang lain bersama-sama untuk menyiapkan apa sih sebenarnya yang pengen yang kita kerjakan dan dituju bersama-sama. Betul. Terima kasih. Ilmunya daging semua. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Pak Dr. Sutomo atas kesempatannya sudah menyambut tim dari ISNU Kabupaten Malang pada program Takjil Intelektual dengan tema Pergerakan Islam dan Modal Sosial. Baiklah, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di episode selanjutnya tentunya kita akan membahas tema-tema yang tak kalah menarik. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andra. Sukses.